Salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Alfrida Nuna Asri, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri Pigang, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Siang hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani rekan guru saya, Pak Yohanes Yang Dekat, guru IPS di SMP Negeri Pigang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu Asri. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, baik. Oke, baik. Terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama melakukan kegiatan pra-observasi untuk coaching supervisi akademik. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan tujuan kegiatan pra-observasi ini. Jadi, kegiatan percakapan pra-observasi ini untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas nanti. Dan kenapa hari ini juga kita melakukan kegiatan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran di kelas, supaya Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa melakukan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik di kelas. Begitu, Pak? Ya. Baik. Dalam percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan ke Bapak ya. Jadi kita mulai dari yang pertama. Saya ingin tahu dulu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nanti akan Bapak capai di kelas pada saat pembelajaran nanti. Baik, Ibu, terima kasih. Dari tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis ketergantungan antar ruang negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Jadi tujuan pembelajarannya mampu menganalisis ketergantungan antar ruang dalam kegiatan ekonomi. Baik, Pak. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Saya ingin tahu bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau Bapak observasi pada proses pembelajaran nanti. Baik, Ibu. Area pengembangan yang ingin saya kembangkan dalam pembelajaran nanti yaitu ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pada area pengetahuan itu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa siswa mampu untuk menganalisis. Kemudian untuk keterampilannya yaitu proses kerjasama yang dibangun oleh siswa dalam diskusi kelompok. Oke, baik. Jadi area pengembangannya ada dua ya, Pak, dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Kalau pengetahuan tadi area pengembangannya siswa mampu menganalisis. Kemudian untuk aspek keterampilan itu bagaimana siswa bekerja sama di dalam diskusi kelompok. Begitu ya, Pak? Oke, baik, kita lanjut. Saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak ingin terapkan di dalam kelas, mungkin mengenai strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan juga metode pembelajarannya. Strategi pembelajaran yang ingin saya kembangkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpusat pada siswa itu sendiri dengan mengintegrasikan pembelajaran KSE, keterampilan sosial emosional. Kemudian untuk metodenya saya menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. PBL ya? Ya, sehingga siswa lebih aktif di sini. Kemudian dengan metode diskusi kelompok, ya seperti itu. Seperti itu ya, baik. Jadi nanti strategi pembelajarannya pembelajaran berdiferensiasi, metodenya diskusi kelompok, kemudian model pembelajarannya PBL atau problem based learning. Oke, baik, Pak. Yang berikut, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan di kelas? Oh iya, kalau untuk medianya itu saya menggunakan itu lembar kerja peserta didik, kemudian ada laptop, kemudian ada lingkungan sekitar sekolah, saya gunakan, saya padukan untuk pembelajaran ini. Oke, baik sekali. Baik, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam keberapa, Pak? Oke, ini saya akan mengajar di kelas 8 minggu depan pada hari Jumat jam ke-6-7 atau jam terakhir. Oke, baik, Pak. Jadi nanti di hari Jumat depan di jam ke-6-7 kelas 8 saya akan datang ke kelas Pak untuk melakukan kegiatan supervisi kelas
bersama Pak nanti. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri, saya ingin bertanya dulu apa yang Bapak capai atau Bapak dapat dari percakapan kita hari ini. Terima kasih yang saya dapatkan dari percakapan hari ini. Paling tidak saya mempunyai bayangan seperti apa dan apa yang harus saya lakukan dalam kelas nanti saat saya mengajar. Oke, baik sekali. Jadi sudah ada bayangan bagaimana persiapan kita sebelum kita masuk ke kelas ya Pak? Oke, baik. Itu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Tetapi nanti setelah kita kegiatan supervisi di Jumat depan, nanti ada percakapan pasca observasi. Terima kasih. Sampai bertemu Jumat depan Pak ya. Oke, selamat siang. Baik, selamat pagi. Pagi selamat. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Oke. Ketua kelas. Marilah kita mengingatkan hadirat. Berdiri semua ya. Ayo. Marilah kita mengingatkan hati yang kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena dapat tinggal makhluk puji syukur kami aturkan kehadapan Kehadirat. Kita lihat, saya boleh bertanya toh? Boleh. Baik, bagaimana perasaan Anda saat ini? Tenang. Dari rumah ada yang sedih, ya, atau sudah di sini ada yang lapar? Tidak. Siap semua ya? Ya. Oke, baik. Berarti kita sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Ya. Oke. Nah, di dalam pasar ini ada ribuan aktivitas yang terjadi di sini. Bukan ribuan, banyak sekali ya. Semua bidang akan tertuju kepada pandangan ini. Semua akan terjadi di sini. Ekonomi. Ini ada sayuran, ada penjual, ada gambar kerupuk, ada gambar pisang, ada gambar kain, itu kain yang payung, kemudian ada gambar jalan raya, ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap ekonomi. Baik. Tujuan pelajaran kita hari ini, ya coba dibaca. Mari menyelesaikan dan Yang kedua, oke, itu tujuan pembelajaran yang akan tercapai pada pembelajaran hari ini. Membuktikan, bisa? Bisa? Oke. Sekarang kalau kita balik dan buatlah pertanyaan. Silakan. Betul pertanyaan. Buatlah pertanyaan yang berupa. Bisa ya? Oke. Saya akan menentukan adik-adik menjadi berkelompok. Silakan. Silakan. Kelompok yang sudah terbentuk itu mana? 3 kelompok ya? 1, 2, 3. Satu orang dua, kamu berdua. Kalian berdua, adik bertiga, 3. Ya? Bisa? Silakan. Silakan melakukan pencarian atau eksplorasi konsep dengan menggunakan handphone. Ya, bisa ya? Silakan. Ya. Yang menggunakan buku silakan. Ada yang menggunakan handphone silakan. Ketik sudah dulu. Faktor-faktor
daerah. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin menyaksikan presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Ana, Nama saya Rio. nama saya Novi, dan di sini kami akan membacakan hasil presentasi kami. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterbatasan antar uang dalam bidang ekonomi. Yang pertama, perbedaan sumber daya manusia. Yang kedua, selera. Yang ketiga, penghemat biaya produksi. Yang keempat, perbedaan iklim. Adik-adik, dari kita sudah selesai pada materi presentasi, adik-adik sudah mampu mengeksplorasi konsep, kemudian mampu membangun mendiskusikan hasil eksplorasi kalian terhadap tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempertajam lagi kita punya materi hari ini ya. Nah, jadi ketergantungan antar uang ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Setiap daerah memiliki batasan masing-masing ya. Satu daerah itu memiliki keterbatasan masing-masing ya. Perbedaan itulah yang membuat mereka saling berinteraksi satu sama lain. Seperti perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sebagainya. Nah, kenapa setiap orang harus saling berinteraksi? Supaya mereka mampu memenuhi kebutuhannya masing-masing. Kalau satu orang berdiri sendiri, dia tidak bisa membutuhkan orang lain, atau satu wilayah berdiri sendiri, kita mau dengan wilayah lain, berarti dia punya kehidupan akan terganggu tidak? Membutuhkan pakaian, harus butuh orang buatkan dan sebagainya ya. Oke, nah yang membantu kita membuat kesimpulan hari ini. Ya, silakan Adin. Setiap uang tentu memiliki perbedaan antara satu dengan uang lain. Uang sendiri merupakan tanpa unsur makhluk hidup tinggal, baik biotik maupun abiotik. Keterbatasan itu meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, perkembangan iptek, sosial budaya, ekonomi, dan lain-lain. Keterbatasan itu mendorong terjadinya interaksi antar ruang untuk saling mengisi dan melengkapi guna memenuhi kebutuhan hidup. Ruang atau wilayah yang satu membutuhkan kelebihan ruang atau wilayah salinnya. Saya diskusi, kemudian kita masuk kepada elaborasi pendalaman materi, kemudian sampai pada kesimpulan. Jadi adik-adik sudah mengerti ya? Sudah ya? Oke, sekarang kita masuk kepada materi penutup terakhir kita, yaitu refleksi. Adik-adik ya, jadi kan Kita bisa kerjasama dalam kelompok. ya membangun kerjasama dengan teman-teman di dalam kelompok. Pertanyaannya mungkin refleksi berikut adalah untuk diri Pak sendiri. Pada pertanyaan berikut, apa yang adik-adik harapkan dari Pak? Yang kami harapkan itu kedepannya ada video supaya kami bisa menyimak. Oke, terima kasih Delvi. Teman-teman dan kedua mari kita mendengarkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Amin. Allah Bapa Tunggal Maha Kudus, dan syukur karena Kau
kami pada tanggal yang lain. Sekarang kami istirahat menyoal kami agar kami bisa dilakukan dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami kepadamu dengan karena Kristus Tuhan kami. Amin. Tepuk tangan kita semua. Kita kembali menjadi meja seperti biasa ya. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya, Ibu Alfreda Nona Asri, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri Pigang, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya masih ditemani oleh Bapak Yan Reka sebagai guru yang telah diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik. Baik, Pak, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas. Siap ya Pak? Siap, ya, siap. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya, terima kasih Bu. Mungkin ini masih baru ya, jadi saya masih agak gugup ketika saya mengajar kemudian di supervisi, tapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Oke, berarti ada rasa gugup tetapi semuanya berjalan dengan baik di kelas. Oke, baik Pak. Mungkin Pak bisa menceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak lakukan di kelas dan langkah-langkah atau tahap pembelajaran apa saja yang sudah Bapak lakukan di kelas. Jadi baik Ibu, area pengembangan yang saya kembangkan dalam pembelajaran di kelas tadi itu pada dua aspek, yaitu aspek keterampilan dan pengetahuan. Pada aspek pengetahuan itu siswa mampu menganalisis ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya. Sedangkan pada aspek keterampilannya yaitu siswa menyajikan hasil telaan tentang ketergantungan ruang dan waktu dan pengaruhnya terhadap bidang ekonomi, sosial dan budaya dalam bentuk diskusi kelompok. Oke, baik ya. Jadi area pengembangannya yaitu pengetahuan, pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Jadi pada pengetahuan itu siswa mampu menganalisis keterkaitan antar ruang. Kemudian di aspek pengetahuan mereka mengkaji itu dalam diskusi kelompok. Oke, baik. Baik. Menurut Bapak, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil di kelas ataukah tidak? Baik Ibu, jadi menurut pandangan saya bahwa selama pembelajaran memang sudah berhasil, tapi masih ada beberapa hal yang perlu dikembangkan. Berarti menurut Bapak masih ada kendala atau Kendala yang kekurangan? harus dikembangkan. Nah, menurut Bapak, apa sih kendala atau kekurangan yang mungkin Bapak hadapi pada saat atau pada proses pembelajaran di kelas tersebut? Jadi kendala yang saya hadapi mungkin sebagian besar guru yang mengalami, seperti peserta didik yang tidak aktif atau kurang terlibat dalam diskusi kelompok. Kemudian ketika presentasi juga ada kemampuan untuk berkomunikasi itu kurang. Jadi menjadi kendala. Jadi kendalanya itu terjadi diskusi kelompok, tapi ada siswa yang hanya mungkin mengandalkan teman lain, tidak terlibat aktif di dalam kelompok. Kemudian komunikasi ketika mempresentasikan hasil diskusi juga menurut Pak masih agak kurang. Ya. Kira-kira menurut Bapak mengapa hal itu bisa terjadi, atau kekurangan atau kendala-kendala ini bisa terjadi? Nah, itu mungkin kendala yang terjadi mungkin dalam pembelajaran tadi kan saya sudah langkah-langkah pembelajaran seperti yang pertama adalah menyusun perangkat pembelajaran, dan itu termasuk pembelajaran berdiferensiasi, sehingga dalam kelas itu ada anak-anak yang memang saya kategorikan pengetahuan pengalamannya itu sangat rendah, sehingga pada saat diskusi kelompok saya sisipkan mereka dalam kelompok-kelompok yang sudah saya bentuk tadi, sehingga memang mereka ini perlu saya
buatkan scaffolding atau pendampingan individu. Kemudian yang berikut mungkin juga saya harus lebih mengutamakan kepada minat dan gaya belajar mereka. Nah, seperti itu. Jadi kendala ini terjadi mungkin ketika diskusi kelompok belum sesuai dengan minat atau gaya belajar seperti itu ya. Iya. Kemudian untuk rencananya pasti ke depan saya lebih memfokuskan diri kepada pembelajaran berdifferensiasi, bahwa anak-anak ini harus kita utamakan dia punya kebutuhan belajarnya. Kita harus cari benar-benar, kemudian anak yang seperti gaya belajarnya seperti auditory, ada yang visual, itu harus kita perhatikan sehingga dalam diskusi kelompok belajar di kelas semua anak-anak itu berhak menerima pembelajaran dengan baik, lebih aktif. Baik Pak, luar biasa. Jadi itu adalah rencana ke depan ya, untuk proses pembelajaran nanti. Bapak akan menyesuaikan dengan kenyamanan dan gaya belajar dari siswa itu masing-masing. Misalnya ada yang visual, ada yang auditori, dan ada juga yang kinestetik. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan ini dapat direalisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik untuk dibandingkan dengan pembelajaran yang kemarin ya Pak. Jadi nanti saya menunggu cerita dari Bapak bagaimana rencana ini bisa terrealisasi ke depannya. Baik, kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi? Baik, ini bisa cepat ya, pembelajaran berikutnya saya berusaha untuk menggunakan pendekatan yang sudah saya rencanakan tadi, yaitu pembelajaran lebih cepat pada anak. Lebih cepat ya Pak? Lebih cepat. Ya, kalau ini kan sudah akhir semester, mungkin sebaiknya di awal semester tahun pembelajaran yang baru ya? Ya, oke seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sudah rencanakan tadi bisa cepat terrealisasi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sukses buat Ibu. Ya, selamat pagi Pak.